heart of steel, but all these bows and arrows still haven't revealed if I like you or if. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Good? Alhamdulillah. Let's start our lesson today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we start our lesson today, who still remember about the last material? Yeah? What? Okay, about reported speech. And today we are going to learn about comparison degree. What is comparison degree? Comparison degree is a kind of comparison used to compare something with another thing or with the others using adjective to compare. Comparison degree merupakan perbandingan yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk membandingkan suatu hal. Comparison degree terdiri dari adjective, adverb yang menyatakan sebuah perbandingan. Di dalam comparison degree itu terdapat 3 macam jenis perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan positif, yang kedua adalah perbandingan komparatif, dan yang ketiga adalah perbandingan superlatif. Positive degree is a comparison to compare one thing with another in the same level. Jadi positive degree ini adalah perbandingan positif yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya, kualitasnya atau kedudukannya itu sama. Sama-sama pintar, sama-sama cantik, sama-sama rajin, dan lain-lain. Positive degree sendiri memiliki dua rumus. Rumus yang pertama adalah S plus adjective plus S. Sedangkan rumus yang kedua adalah S plus adverb plus S. Kapan kita menggunakan pola yang pertama dan kapan kita menggunakan pola yang kedua? Kita boleh menggunakan pola yang pertama jika yang dibandingkan di dalam kalimat tersebut adalah noun-nya atau orangnya atau bendanya. Dan kita boleh menggunakan adverb jika yang dibandingkan dalam kalimat tersebut adalah verb-nya. Karena fungsi dasar adjektif adalah untuk menjelaskan noun, sedangkan fungsi dasar adverb adalah untuk menjelaskan verb. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama adalah S plus adjective plus S. B.J. Habibie is as diligent as Albert Einstein. Jadi maknanya adalah B.J. Habibie serajin Albert Einstein. Di sini menggunakan as diligent. As diligent sendiri merupakan adjektif. Kenapa kita harus menggunakan adjektif? Karena di sini yang dibandingkan adalah noun-nya. Noun yang berupa orang, B.J. Habibie and Albert Einstein. Mari kita lihat contoh yang kedua. B.J. Habibie studies as diligently as Albert Einstein. Kenapa di dalam kalimat yang kedua ini kita menggunakan adverb? Diligently adalah adverb, sedangkan diligent adalah adjektif. Karena di dalam kalimat yang kedua yang ingin kita bandingkan adalah cara belajarnya. Cara belajar B.J. Habibie adalah serajin Albert Einstein. Oke, kita lanjut ke perbandingan yang kedua, yaitu comparative degree. Comparative degree is to compare one thing with another thing in the different level. Jadi perbandingan komparatif ini digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya, kualitasnya ataupun kedudukannya berbeda. Jadi di dalam kalimatnya pasti ada kata lebih besar, lebih menarik, lebih bermanfaat, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke perbandingan yang kedua, yaitu comparative degree. Comparative degree is to compare one thing with another thing in the different level. Jadi perbandingan komparatif ini digunakan untuk membandingkan dua hal yang sifatnya, kualitasnya ataupun kedudukannya berbeda. Jadi di dalam kalimatnya pasti ada kata lebih besar, lebih menarik, lebih bermanfaat, dan lain-lain. Sedangkan rumus yang kedua dalam comparative degree adalah more plus adjective atau adverb plus than. Jadi rumus yang kedua ini digunakan jika adjektifnya terdiri dari lebih satu syllable atau lebih dari satu suku kata. Sedangkan rumus yang ketiga, rumusnya adalah less plus adjective, noun, adverb, and plus than. Less di sini bermakna kurang. Mari kita lihat dari masing-masing rumus. Yang pertama, Surabaya is hotter than Kediri. Di dalam kalimat ini maknanya adalah Surabaya lebih panas daripada Kediri.
Kenapa kita harus menggunakan rumus yang adjective plus er plus than? Karena hot terdiri dari one syllable. Makanya kita tidak boleh menggunakan rumus more. Surabaya is more hot than Kediri. Is incorrect. Maka rumusnya adalah menggunakan yang er bukan yang more. Sedangkan contoh yang kedua adalah Sule is more popular than Tukul. Nah, kenapa di sini menggunakan more plus adjective plus than? Karena popular adalah adjektif yang terdiri dari 3 syllable. Maka kita tidak boleh menggunakan rumus yang er. Yang ketiga, penggunaan less. Less maknanya adalah kurang. Contohnya adalah grammar class is less interesting than speaking class. Kelas grammar kurang menarik daripada kelas speaking. Sekarang kita lanjut ke jenis perbandingan yang ketiga, yaitu perbandingan superlative degree. Superlative degree is to compare one thing with another thing in the different level. Perbandingan superlatif ini digunakan untuk membandingkan satu hal dari keseluruhan yang ada. Di dalam superlative degree ini terdapat 3 rumus juga. Yang pertama adalah the plus adjective plus est plus in or of. Yang kedua adalah the plus most plus adjective adverb plus in or of. Dan yang ketiga adalah the plus least plus adjective noun adverb and plus in or of. Rumus yang pertama digunakan jika adjektifnya terdapat atau terdiri dari one syllable, sedangkan rumus yang kedua digunakan untuk adjektif yang syllable-nya berjumlah lebih dari 1. Rumus yang ketiga digunakan ketika kita mau bilang paling sedikit. Kita mau membandingkan sesuatu tapi maknanya adalah paling sedikit. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. Semeru is the highest more than in East Java. Di sini ada the highest. Kenapa tidak memakai rumus yang kedua? Karena high adalah adjektif yang terdiri hanya 1 syllable. Makanya yang digunakan adalah rumus the plus adjective plus est. Rumus yang kedua contohnya Bermuda Triangle is the most dangerous place in the world. Maknanya adalah segitiga Bermuda adalah tempat yang berbahaya di dunia. Kenapa kita memakai rumus yang kedua? Karena dangerous terdiri dari lebih 1 syllable. Sedangkan rumus yang terakhir contohnya adalah the least damage of the earthquake occurred in 1984. Di sini maknanya adalah kerusakan yang paling sedikit dari gempa bumi terjadi pada tahun 1984. Oke, I think that's enough for today. Cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Let's close our lesson today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cupid, so it's my heart of steel, but all these bows and arrows still haven't revealed if I like you or if I like the attention. If I like that you see me when no one else does. If I like that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy is what I'm about. Do I want you or do I want